Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali berada di tempat ini di dalam rumah Tuhan. Kita percaya bahwa semuanya hanya karena kemurahan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dan tanpa terasa kita sudah memasuki bulan November. Dan sekalipun bulan berganti dengan bulan, musim berganti musim, dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tetapi kita tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan itu abadi selamanya. Amin. Kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan itu selalu Dia nyatakan di dalam kehidupan kita, dan kasih-Nya tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan segala kerendahan hati kami dan dengan segala kerinduan hati kami Tuhan, pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami, kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus kami alami di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan itu semua hanya karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, membawa hati dan kehidupan kami untuk kami dapat mempersembahkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami dapat menyatakan sukacita kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan dengan iman kami mau menyatakan di hadapan kami, di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh besar, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang begitu dahsyat di dalam kehidupan kami. Mari nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, dan kami akan memberikan pujian, penyembahan kami sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu dengan penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap umat Tuhan yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, dan kita akan menyatakan keperkasaan Tuhan. Haleluya.
kuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kali lagi katakan, Allah dahsyat, dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tetap ada di dalam hadirat-Nya. Mari kita terus berpegang kepada janji Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun, atau Dia tidak pernah sekalipun untuk mengingkari segala janji-Nya. Mari kita nyatakan kerinduan hati kita melalui pujian ini bahwa Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Dialah yang terutama di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada-Mu Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau
satu-satunya Allah yang tiada yang lain di hati kami. Sebab Engkau layak yang untuk menerima sanjungan dari kami, pujian dari kami. Kami mau berterima kasih untuk sepanjang minggu ini Tuhan sudah peliharakan hidup kami, sehingga sampai hari ini kami boleh berdiri di hadapan hadirat-Mu untuk membawa persembahan syukur kami. Sebagaimana apa yang kami nikmati di dalam Engkau sungguh nyata, sungguh ada, sungguh dapat dibuktikan bahwa Allah itu memeliharakan hidup kami. Kami mengucap syukur buat semua apa yang sudah Kau berikan, dan kami mengucap syukur pagi ini untuk sesuatu yang akan Kau berikan kepada kami. Sebab kami percaya sepanjang minggu ke depan Tuhan pasti juga akan memeliharakan hidup kami di dalam anugerah yang tersedia pada pagi ini. Kami siapkan hati kami untuk menyambut kebenaran-Mu, sebab kami percaya di dalam kebenaran-Mu ada janji, ada kuasa, ada urapan, ada berkat yang baru secara rohani maupun secara jasmani akan mengalir, akan datang dalam hidup kami, kepada keluarga kami, dan kami akan menikmati sepanjang minggu ini di dalam berkat yang baru dari Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan menyambut setiap kebenaran firman Tuhan ini penuh dengan hati yang terbuka di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan. Kita memasuki bulan yang ke-11. Tidak terasa kita telah melewati situasi pandemi ini lebih kurang berapa bulan? 7 ya, 7 bulan ya, sejak Maret ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan waktu-waktu ke depan. Apakah tahun depan kita masih seperti ini, kita juga tidak tahu. Yang jelas kita telah belajar banyak hal betapa pentingnya untuk kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Sekalipun situasinya lebih buruk daripada ini, tapi Tuhan berjanji akan memelihara, akan melindungi, akan memberkati kehidupan kita semuanya. Bahkan Tuhan berjanji akan membuat perbedaan. Mana anak Tuhan yang sungguh-sungguh beribadah kepada Dia, dan mana anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Dia. Yang jelas kita patut bersyukur Tuhan telah memberikan kepada kita pelajaran rohani yang penting sekali selama beberapa minggu ini, di mana betapa pentingnya kita menggunakan perkataan kita untuk memproklamirkan firman Tuhan. Karena setiap kata-kata sesungguhnya yang kita ucapkan dari mulut kita itu mengandung kuasa yang sangat dahsyat, memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Setiap kata-kata yang kita deklarasikan di hadapan Tuhan, karena itu firman Tuhan, kita percaya, kita yakin firman yang kita katakan itu akan membawa perubahan yang sangat besar, akan membawa transformasi yang luar biasa dalam hidup kita maupun keluarga kita atau orang lain yang sedang kita doakan. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kenapa kata-kata kita yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan akan membawa sebuah perubahan yang dahsyat? Karena setiap firman Tuhan yang kita ucapkan itu, yang pertama, pasti Tuhan akan melaksanakan. Amin. Pasti Tuhan akan melaksanakan. Dan apa yang sudah diucapkan Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang kedua, kenapa? Apa yang kita ucapkan, kalau kata-kata kita itu sesuai dengan firman Tuhan, pasti akan membawa perubahan yang dahsyat. Yang kedua alasannya, karena setiap firman Tuhan yang kita ucapkan itu mengandung kuasa daya cipta, mengandung kuasa daya cipta. Jadi apa yang kita ucapkan itu pasti akan terjadi. Yang ketiga, kenapa firman Tuhan kita ucapkan itu pasti akan membawa perubahan? Karena firman itu sendiri adalah pribadi Allah, dan Allah tidak pernah bisa berdusta dengan dirinya sendiri. Jadi apa yang kita ucapkan itu pasti terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan melanjutkan tentang
bagian yang berikutnya tentang tema firman Tuhan yang pagi ini saya berikan. Apa yang Anda dan saya deklarasikan hari ini akan menentukan masa depan kita. Nah, ini masih berhubungan dengan minggu-minggu yang sudah kita pelajari firman Tuhan beberapa minggu ini. Dengarkan saya. Kata-kata atau perkataan pertama kali dipakai oleh Tuhan itu bukan sebagai alat komunikasi. Kalau sekarang ini kata-kata kita pakai untuk komunikasi, tetapi perkataan atau kata-kata pertama kali dipakai oleh Tuhan itu bukan sebagai alat untuk berkomunikasi. Tetapi di dalam kitab Kejadian, Tuhan memakai kata-kata untuk menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan Tuhan memakai kata-kata. Saya ulangi lagi, kata-kata itu pertama kali dipakai Tuhan bukan untuk berkomunikasi. Bukan. Kata-kata yang dipakai Tuhan itu bukan pertama kali berkomunikasi dengan manusia yang namanya Adam dan Hawa. Bukan. Tetapi kata-kata pertama kali dipakai Tuhan dalam kitab Kejadian itu untuk menciptakan, sekali lagi, untuk menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ketika kata-kata pertama kali dipakai oleh Tuhan, itu mengandung kuasa daya cipta. Mari kita lihat lebih dulu Kejadian pasal 1 ayat 2 dan 3. Kejadian pasal 1 ayat 2 dan 3. Kejadian pasal 1 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, kata-kata pertama yang dipakai oleh Allah dalam kitab Kejadian itu adalah Allah memakai kata-kata untuk menciptakan sesuatu. Menciptakan sesuatu. Begitu Allah berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka firman Tuhan dikatakan ayat 3 tadi, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, saat Tuhan berkata jadilah terang, terang itu tiba-tiba muncul. Tadinya tidak ada, tapi tiba-tiba muncul terang itu. Nah, betapa luar biasanya kata-kata yang dipakai Allah itu mengandung kuasa daya cipta. Ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, ayat 6 dan 7, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Ayat 7, maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Perhatikan. Dan jadilah demikian. Nah, saudara lihat, ketika Allah memakai kata-kata berikutnya, jadilah cakrawala, maka tiba-tiba cakrawala itu terbentuk. Tadinya tidak ada, sekarang terbentuk cakrawala itu. Jadi sekarang kita tahu kata-kata, ya sekarang kita tahu kata-kata itu ternyata pertama kali dipakai oleh Tuhan menciptakan atau membentuk sebuah dunia dan tatanannya. Membentuk dan menciptakan sebuah dunia dan tatanannya. Dengarkanlah hari ini baik-baik. Setiap kita itu sesungguhnya telah diberi kuasa melalui kata-kata kita. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, ketika kita memproklamirkan, mendeklarasikan firman Tuhan, kita itu sedang membentuk dunia kita dan sekitarnya. Kita sudah menciptakan sesuatu dunia, sekalipun kita tidak sama seperti Allah yang bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Tetapi apa yang tersimpan di alam roh, apa yang sudah menjadi janji Tuhan, berkat-berkat rohani yang sudah disediakan untuk kita, itu akan nyata di alam nyata kita ketika kita memperkatakan, ketika kita mendeklarasikannya. Jadi saudara,
Kita diberi kuasa melalui kata-kata firman Tuhan yang kita deklarasikan itu membentuk dunia kita. Seperti apa yang ada di depan kita, itulah yang kita lihat dan kita ucapkan setiap hari. Kalau kita ingin melihat sesuatu di depan kita itu seperti apa nanti, nah kita harus mengucapkan itu setiap hari, sehingga kita membentuk sesuatu dunia yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Sebagai contoh, menghadapi kondisi situasi sekarang ini, pandemi ini, sesungguhnya tidak semua anak-anak Tuhan memiliki pemikiran yang sama, iman yang sama. Sekalipun gerejanya sama, sekalipun duduknya mungkin berjejeran, bahkan itu mungkin suami istri pun bisa punya pandangan, pemikiran, iman yang berbeda. Nah, dengarkan baik-baik. Banyak anak-anak Tuhan secara tidak sadar menghadapi situasi kondisi pandemi ini menggunakan kata-katanya setiap hari untuk berkata-kata seperti ini. Ini betul-betul zaman susah. Ini saya benar-benar menghadapi sebuah kesusahan. Sekarang ini saya merasakan usaha apapun susah. Judulnya itu susah semuanya. Ya. Tapi saya heran. Saya pernah pergi ke sebuah kota namanya Purworejo, Kuto Arjo ya. Ada warung makan yang terkenal sekali. Ramenya bukan main. Tapi warung makannya tulisannya, judulnya itu warung makan Bu Susah. Tapi ramenya bukan main ya. Warung makan Bu Susah, tapi ramenya bukan main. Oh, enggak susah ya. Nah, saudara, betul-betul ini zaman susah. Ada banyak anak Tuhan ini zaman susah. Saya merasakan sekarang ini usaha apapun susah. Mungkin ada anak-anak Tuhan yang berkata demikian. Kalau hal ini berjalan terus 2-3 tahun seperti ini, bangkrut saya. Sementara setiap hari ada anak-anak Tuhan yang selalu berkata, aku susah, aku mengalami kesulitan, aku sekarang hanya bisa bertahan, dan kemungkinan kalau seperti itu terus aku akan bangkrut dan sebagainya. Namun kenyataannya ada orang-orang dalam situasi dengan keadaan sekarang ini sama-sama menghadapi pandemi. Buktinya ada orang yang tidak mengalami kesusahan. Buktinya ada orang yang tetap eksis. Buktinya ada orang yang tetap menjalankan bisnisnya secara biasa. Bahkan ada orang-orang di masa sekarang ini justru bisnisnya, usahanya naik, omsetnya 30 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Ada orang-orang yang sampai hari ini profitnya lebih daripada sebelum adanya pandemi. Nah, ini repot juga Tuhan menjawab doanya. Ya, yang satu anak-anak Tuhan berdoa, Tuhan segera selesaikan pandemi ini. Tapi yang untungnya gede-gedean ini, jangan selesaikan pandeminya ini. Gitu. Ya, biar begini terus. Karena ini aku dapat untung luar biasa. Ya, Tuhan bingung jawabnya. Yang mana yang mau dijawab? Nah, saudara, terus bagaimana mereka yang bilang sekarang ini, aku susah, aku benar-benar di dalam kesusahan. Kenapa mereka ini bisa berbeda pemikiran, bisa berbeda situasinya sama, tapi bisa berbeda keadaannya? Kenapa? Apa alasannya? Dengarkan saya. Karena yang ngomong susah-susah ini terus, mereka ini telah menciptakan dunia mereka sendiri. Mereka menciptakan dunia dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan kata-kata mereka. Ketika kata-kata mereka ucapkan terhadap bisnis mereka, terhadap usaha mereka, terhadap pekerjaan mereka, atau kesehatan mereka, atau masa depan mereka, mereka selalu berkata, aku susah, aku tidak akan berhasil, aku akan gagal kalau seperti ini terus. Maka akibatnya, apa yang mereka katakan ini, dunia itu tercipta sendiri oleh karena kata-kata mereka. Sampai di sini saudara paham? Ya. Saudara paham? Kenapa mereka sungguh-sungguh susah? Karena mereka menciptakan dunia mereka seperti yang mereka katakan. Nah, saudara perhatikan. Saya beri contoh. Kalau ada orang yang masih jomblo,
selalu bilang begini, mana ada yang mau sama saya? Mana yang ada yang mau sama saya? Kalau ketemu orang, mana yang ada mau sama saya? Jangan heran kalau ada banyak orang tidak mau sama dia. Kenapa? Karena orang itu menciptakan dunianya dengan kata-katanya sendiri. Mari kita lihat sebuah ayat yang penting kita lihat. Penting sekali kita baca. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ulangi sekali lagi. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Terjemahan sehari-hari ditulis seperti ini. Dalam terjemahan sehari-hari ditulis seperti ini. Lidah memang mempunyai kuasa. Lidah memang mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau untuk merusaknya. Saya ulangi ya. Lidah memang mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung ucapannya. Jadi kalau kita ingin merubah dunia kita, kalau kita ingin merubah lingkungan kita, kalau kita ingin merubah situasi di sekeliling kita, kita harus berani merubah setiap kata-kata yang kita ucapkan dari mulut kita. Kita harus berani merubah setiap kata-kata yang kita ucapkan melalui mulut kita. Secara jujur saudara, kita harus mengakui, termasuk saya ini, bahwa sebagian besar kita ini sering tanpa sadar telah menciptakan dunia kita dengan kata-kata kita ini. Yaitu kita selalu menunjukkan bahwa kita ini punya kedangkalan rohani. Atau saya katakan lebih sederhana, kita ini punya kualitas yang rendah secara rohani. Nah, ciri-ciri kualitas rohani yang rendah itu seperti apa? Ciri-ciri kualitas rohani yang rendah itu selalu memiliki sifat pesimis. Ciri-ciri rohani yang dangkal, yang rendah itu selalu memiliki sifat pesimis dalam segala hal. Kedua, selalu negatif. Pikirannya itu daripada positif selalu dipenuhi dengan hal yang negatif. Dan yang ketiga, selalu kurang percaya atau ragu. Kualitas rohani yang rendah itu memiliki ciri-ciri, memiliki sifat gampang bimbang, mengutuki diri sendiri atau mengutuki orang lain, selalu berpandangan sempit, tidak punya pandangan yang luas. Nah, ini ciri-ciri kualitas rohani yang rendah atau dangkal. Tuhan ingin melalui firman Tuhan ini, setelah kita mendengar firman Tuhan ini, mari kita tingkatkan kehidupan rohani kita untuk memiliki kualitas yang jangan rendah ini, tapi kita naikkan kualitas rohani kita melalui apa yang kita perkatakan. Coba kalau kita hitung, dibuat sebuah hitungan presentasi, berapa banyak perkataan-perkataan kita yang setiap hari kita ucapkan yang positif, dan berapa banyak yang kita ucapkan secara negatif, secara pesimis. Itu keraguan kita, itu kebimbangan kita, bahkan itu mengutuki diri kita sendiri. Berapa banyak? Persentasinya pasti banyak yang pesimis, yang negatif tadi itu. Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang kata-kata ini. Mari kita lihat Matius 12 ayat 33 sampai 37. Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang kata-kata. Tentang kata-kata. Betapa pentingnya Yesus serius sekali menyampaikan tentang hal ini. Matius 12 ayat 33 sampai 37. Baik, perhatikan firman Tuhan. Jikalau
suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedang kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. 37 sama-sama kita baca. 2, 3. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, saudara lihat, saya akan jelaskan ayat ini, tapi ayat 37 itu penting sekali, sebab ini berhubungan dengan sebuah kata-kata. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Artinya, saudara dan saya bisa menentukan mulai hari ini masa depan kita itu seperti apa. Betul? Masa depan kita mau seperti apa? Masa depan yang baik atau masa depan yang buruk? Kita bisa menentukan melalui apa? Ucapan. Perkataan kita. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kita akan membentuk sebuah dunia kita seperti apa? Itu dimulai dari kata-kata. Karena kata-kata itu pertama kali dipakai bukan sebagai alat komunikasi, tetapi dipakai oleh Allah untuk menciptakan, membentuk dunia dan tatanannya. Dan kuasa perkataan itu sekarang sudah ada di dalam mulut kita. Nah, kita mau menciptakan dunia yang seperti apa? Penuh kegagalan, penuh kemiskinan, penuh keburukan, penuh dengan penyakit, atau kita akan menciptakan dunia sekitar kita, keberhasilan, kemenangan, kebaikan. Ditentukan dari perkataan kita. Mari saya jelaskan ini. Ayat ini banyak orang tahu, ayat ini sederhana sekali. Tetapi ada banyak orang melupakan akan firman Tuhan ini. Sebuah perumpamaan yang sederhana. Untuk mengenal sebuah pohon itu dikatakan baik atau tidak baik, dikenal dari buahnya. Betul? Dikenal dari buahnya. Tuhan memberikan perumpamaan yang sederhana sekali untuk mengenal pohon ini baik atau tidak baik. Ya, bukan daunnya, bukan batangnya yang besar, bukan, tetapi dikenal dari buahnya. Nah, saudara lihat ini, bahwa dari buahnya pohon itu dapat dikenal baik atau tidak baik. Artinya seperti ini. Lihat ini. Kita dapat mengenal seseorang, orang ini punya perbendaharaan yang baik atau tidak baik dalam hatinya, itu bisa dilihat dari ucapannya, dari kata-katanya. Orang ini seperti apa kita dapat mengenal dia itu punya perbendaharaan yang baik atau tidak dalam hatinya. Dan sekarang kita harus sadar dan mengerti bahwa apa yang kita ucapkan setiap hari, baik buat diri kita sendiri, baik buat keluarga kita atau buat orang lain, entah itu menyangkut kesehatan, entah itu menyangkut rumah tangga, entah itu menyangkut usaha pekerjaan, masa depan, atau menyangkut perkara-perkara rohani. Dari yang kita ucapkan, kita akan tahu seperti apa nanti akhirnya kita, seperti apa akhirnya keluarga kita nanti, seperti apa akhirnya nanti usaha bisnis kita, seperti apa masa depan kita. Dari yang kita ucapkan, kita sudah menentukan mulai sekarang ini seperti apa nanti akhirnya. Alkitab mengatakan orang baik akan berkata-kata dari perbendaharanya yang baik pula. Tapi orang yang jahat, ya, akan berkata-kata dari perbendaharaan hatinya yang jahat pula. Jadi istilahnya seperti ini. Istilah ini, seorang yang punya perbendaharaan yang baik tidak akan berkata-kata
dengan sesuatu yang jahat. Betul nggak? Ya. Seorang yang punya perbendaharaan yang jahat tidak mungkin akan berkata-kata sesuatu yang baik. Betul? Ya. Betul ya? Jadi kalau hatinya itu memang sudah jahat, yang keluar dari mulutnya tetap jahat. Ya, Anda sering mendengar nasihat seperti ini enggak? Oh, udah, jangan dimasukkan dalam hati. Orang itu kalau ngomong ya gitu tuh, kata-katanya jahat, pedes sekali, tapi hatinya tidak seperti itu. Hatinya baik sekali. Pernah dengar seperti itu? Pernah dengar seperti itu? Jangan dimasukkan dalam hati. Apa yang diucapkan orang itu, walaupun kata-katanya jahat, hatinya tidak seperti itu. Hatinya putih, hatinya baik sekali. Kalau ditimbang menurut Matius 12 ini, menurut saudara, nasihat ini betul atau tidak? Betul. Betul atau tidak? Tidak. Betul atau tidak? Tidak. Orang yang punya perbendaharaan hati yang jahat, apa yang dikeluarkan dari mulutnya jahat. Orang yang punya perbendaharaan hati yang baik, apa yang keluar dari mulutnya pasti baik. Nah, saudara perhatikan hal ini. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut seseorang itu memiliki bobot, memiliki nilai di hadapan dirinya atau di hadapan orang yang mendengarnya. Khususnya apalagi yang mengucapkan ini adalah seorang pemimpin rohani. Mungkin itu pemimpin dalam rumah tangga, atau pemimpin dalam sebuah kelompok, atau yang mengucapkannya adalah orang yang dituakan, dihormati, disegani oleh orang-orang yang mendengar perkataannya. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut seseorang itu punya bobot, punya nilai. Apa yang diucapkannya itu bisa membawa dampak positif dan bisa membawa dampak yang negatif. Jadi hendaklah setiap kita harus hati-hati sebelum kita mengeluarkan kata-kata kita. Karena kata-kata itu kita ini dapat menentukan hidup dan matinya kita dan seseorang. Kata-kata kita itu dapat menentukan berkat atas kita atau kutuk atas kita. Kata-kata kita itu dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan. Kata-kata kita itu dapat menentukan sehat atau sakit. Kata-kata kita itu dapat menentukan sesuatu yang negatif atau positif. Jadi kita harus hati-hati di dalam perkara ini. Jangan kita sembrono, sembarangan untuk mengucapkan kata-kata kita. Itu sebabnya dalam Ibrani mengatakan lambat berkata-kata, cepat mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Tujuannya apa? Supaya kita itu tidak cepat-cepat untuk mengatakan sesuatu sebelum benar-benar kita itu mengerti apa yang kita katakan itu membawa berkat atau membawa kutuk, membawa keberhasilan atau membawa kegagalan. Jadi hati-hati dengan kata-kata kita. Saya mendengar sebuah kisah cerita. Ada seorang perempuan sudah mungkin bertunangan, kira-kira sudah hampir berapa tahun begitu. Nah, tapi tidak segera menikah. Ditanya, kenapa kamu tidak segera menikah? Gitu. Lalu coba tanya ini calon suami saya ini. Ya, loh kenapa? Perempuan ini tidak mau jawab. Setelah ditanya, dikorek-korek, ternyata karena suaminya ini berbeda suku. Berbeda suku. Loh, nah kenapa kalian berjalan terus seperti ini? Rupanya mamanya sebelum meninggal itu sudah pesan, ya, pokoknya kalau aku nanti mati, kamu sebelum aku tidak pernah setuju kamu menikah dengan orang yang berbeda suku ini. Nah, begitu mamanya mati, kakak-kakaknya ini, karena anak bungsu, kakak-kakaknya ini dominan sekali. Terus tiap hari mengingatkan, wes loh, mama pesen apa ya? Dulu sebelum mati, kamu jangan menikah seperti itu. Padahal ini sudah tunangan, sudah. Mamanya pesan seperti itu. Nah sekarang mamanya udah mati, papanya udah mati. Nah kenapa tidak mau menikah? Ya karena pesan mamanya. Ya pesan mamanya, jangan pernah menikah dengan orang yang berbeda suku. Ya, tidak pernah ada pernikahan. Nah saudara, sampai ya hampir 10-11 tahun
Ya, mereka hanya jalan begitu aja, tidak pernah ada pernikahan. Gara-gara karena ucapan mamanya. Makanya kalau mau mati jangan pesen yang aneh-aneh. Jangan pesen yang aneh-aneh. Yang dipesen itu yang susah, ya kan? Ya, jangan pesen aneh-aneh gitu ya. Ya, wah, aneh-aneh pesennya ya. Nah, saudara lihat di sini. Saya tidak mendoakan saudara mati, saudara sehat semuanya ya. Artinya kalau jangan kita menggunakan kata-kata kita yang membuat orang jadi tertawan, terpenjara dalam perkara ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita tahu rahasia kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar selama 4 minggu berturut-turut ini, saya percaya kita sebenarnya dapat menjalani sebuah kehidupan yang penuh harapan, bukan kehidupan yang sia-sia. Sekalipun kita menghadapi situasi pandemi seperti ini, sebenarnya kita dapat mengubah keadaan kita. Justru ini saatnya kita mengubah keadaan kita dengan mempraktekkan, mendeklarasikan, memproklamirkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Inilah saatnya kita menjalani kehidupan bukan dengan sesuatu yang sia-sia, tapi sebaliknya kita semua dapat menentukan kehidupan kita penuh dengan harapan, penuh dengan keberuntungan, penuh dengan kemenangan, penuh dengan keberhasilan. Amin. Kita dapat menentukan dengan apa? Dengan cara apa? Kata kita. Karena kita telah diberi kuasa dalam perkataan kita untuk mendeklarasikan firman Tuhan tentang pengharapan, bukan kesia-siaan. Kita diberi kuasa dalam mendeklarasikan firman Tuhan melalui mulut kita tentang keberhasilan, bukan kegagalan, tentang kemenangan, bukan kekalahan. Kita semua telah diberi kuasa oleh Tuhan untuk mendeklarasikan setiap firman-Nya tentang kehidupan, bukan kematian. Amin. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Saya percaya kalau Anda lakukan mulai hari ini, temanya akan berlaku dalam hidup Anda. Amin. Hidup kita akan lebih daripada cukup. Amin. Mari kita lihat Yesaya 55. Alasannya apa? Alasannya apa? Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ulangi ya. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil. Katakan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Lihat ini, saudara, perhatikan. Ketika kita berani mendeklarasikan, memperkatakan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, sesungguhnya saya katakan setiap saudara dan saya menjalani hidup ini bukan hidup yang sia-sia, bukan hidup yang pesimis, bukan hidup tanpa ada masa depan, bukan. Sebab apa? Jaminannya apa yang kita perkatakan sesuai dengan firman Tuhan, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi dalam hidup di dalam Tuhan itu, hidup kita bukan hidup dalam kesia-siaan. Katakan amin. Firman yang kita ucapkan itu pasti akan melaksanakan seperti yang Tuhan kehendaki dan akan membawa keberhasilan. Akan membawa keberhasilan. Jadi jangan pakai kata-kata kita untuk mengatakan sesuatu yang sia-sia, yang sembarangan. Sebab kalau kita memakai kata-kata kita dengan sembarangan, kita pasti menuainya. Alkitab mengatakan apa yang kita ucapkan itu, ya kita akan memakan buahnya. Dengan ucapan kita akan dibenarkan. Tapi dengan ucapan kita pula kita akan dihukum. Jadi jangan gunakan kata-kata kita untuk sesuatu berkata-kata yang sia-sia. Mari pakai untuk mendeklarasikan firman Tuhan yang kita dengar. Sebab melalui firman Tuhan yang kita ucapkan, Tuhan pasti menepatinya. Tuhan berjanji di dalam Bilangan 23 ayat 19 sampai 20. Janji Tuhan dalam Bilangan 23 ayat 19 sampai 20. Mari kita baca. Bilangan 23 ayat 19 sampai 20. Mari kita akan baca. Ayo kita baca sama-sama. 2 ayat ini, 2, 3.
Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ayat 20, ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia Tuhan memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Saudara, mari kita lihat kebenaran ini. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman tidak melakukannya, berbicara tidak menepatinya. Saudara, lihat di sini. Ada sesuatu yang penting kita katakan, kita ketahui. Kalau firman yang kita ucapkan itu kita melepaskan berkat, maka berkat itu pasti terlaksana. Sebab tidak ada alasan untuk kita membatalkannya. Seperti itulah kuasa perkataan. Seperti itulah kuasa perkataan. Jadi begitu kita mengucapkan berkat kepada seseorang, kepada keluarga kita, atau kepada diri kita sendiri, apa yang kita ucapkan itu pasti terlaksana. Sebab Tuhan tidak akan membatalkan. Tuhan akan mensahkan, meneguhkan perkataan kita. Nah, saudara, Tuhan pernah memberi perintah kepada Musa agar Harun itu memberkatakan, mendeklarasikan perkataannya kepada orang Israel. Mari kita baca Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Mari kita baca Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Tuhan memberikan perintah kepada Musa agar menyampaikan kepada Harun dan anak-anaknya agar dia mendeklarasikan perkataan firman Tuhan kepada orang-orang Israel. Apa yang dikatakan? Apa yang harus diperkatakan oleh Harun dan anak-anaknya kepada orang Israel? Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, katakanlah, deklarasikan, proklamirkanlah kepada mereka, ucapkanlah kata-kata ini kepada mereka. Apa yang diucapkannya? Ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian harus mereka meletakkan namaku di atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Haleluya. Tuhan perintahkan kepada Harun, perkatakanlah berkat kepada orang Israel, maka Allah pasti memberkati orang Israel. Kalau kita berani memutuskan percaya kepada firman Tuhan hari ini, dan berani memutuskan untuk menggunakan perkataan kita bukan untuk sesuatu yang sia-sia, tetapi sebaliknya menggunakan kata-kata kita untuk mendeklarasikan firman Tuhan kepada diri kita, kepada orang lain, kepada keluarga kita, pasti Tuhan menggenapi apa yang telah kita ucapkan atau perkatakan. Saudara, coba bayangkan, saya akan akhiri ini. Coba bayangkan, kalau setiap kita mulai hari ini tidak menggunakan lagi kata-kata kita dengan sembarangan, kata-kata yang sia-sia, mengutuki, pesimis, negatif, kurang percaya, kebimbangan. Coba bayangkan kalau mulai hari ini kita tidak memakai kata-kata kita untuk sesuatu yang sembarangan atau sia-sia. Bayangkan, coba kalau setiap kita mulai hari ini mulai berkata-kata, berani mendeklarasikan firman Tuhan dengan kesadaran bahwa setiap firman yang kita ucapkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi kita percaya akan terlaksana, akan dilaksanakan oleh Tuhan sebagaimana perintah yang Tuhan sudah perintahkan. Bayangkan kalau kita mengucapkan kata-kata mendeklarasikan firman Tuhan yang kita percaya firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman itu akan dilaksanakan oleh Tuhan. Coba bayangkan mulai hari ini setiap kita mulai memakai kata-kata kita untuk memberkati diri kita, memberkati keluarga kita, memberkati teman-teman kita, gereja kita, kota kita, bangsa kita. Setiap hari kita melepaskan berkat. Setiap hari kita melepaskan berkat. Anda bayangkan, apakah saudara percaya
firman yang kita ucapkan itu cepat atau lambat akan membawa transformasi, perubahan, dan pembalikan keadaan. Amin. Apakah saudara percaya? Apakah saudara percaya? Mari praktekkan dalam hidup kita, karena setiap kita sudah ditebus dari hidup kita yang sia-sia dengan darah Yesus yang sangat mahal harganya. Setiap kita telah dipindahkan dari kerajaan gelap ke kerajaan terangnya. Dan setiap kita telah ditebus dari semua kutuk. Bahkan setiap kita telah menerima warisan keselamatan kekal. Satu hal yang terakhir, setiap kita telah diberi kuasa untuk hidup berkemenangan melalui firman kebenaran yang kita percayai dan kita perkatakan. Kalau kita tidak melakukan semua itu dengan sia-sia, apa yang kita ucapkan, anugerah Tuhan itu akan melimpah dalam hidup kita. Bulan ini akan menjadi bulan tanda-tanda kemenangan. Sebelum berakhirnya tahun ini, apa yang Tuhan janjikan akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Silakan pemain musik maju ke depan. Renungkan firman-Nya mulai hari ini. Apa yang mau kita putuskan? Apa yang mau kita putuskan? Maukah kita akan gunakan kata-kata kita untuk memberkati? Pakai kata-kata kita untuk bukan menyatakan hal yang sia-sia, yang sembarangan lagi, tapi memakai kata-kata kita dengan positif. Lihatlah apa yang kita ucapkan. Sebagaimana kata-kata itu dipakai pertama kali oleh Tuhan untuk menciptakan dunia. Maka sekarang saatnya kuasa yang ada dalam perkataan kita ini kita praktekkan dalam hidup kita. Ubahlah situasi kita. Ubahlah keadaan kita. Mari kita percaya. Mari kita perkatakan. Kalau kita sedang sakit, katakan, oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan. Kalau sudah sedang lemah, katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Kalau kita sedang membutuhkan sesuatu, katakan, Engkau Allah, Yahweh Jireh, Allah yang menyediakan. Mari mulai berani memperkatakan sesuatu yang positif. Jangan ragu, jangan bimbang. Naikkan kualitas rohani kita, jangan rendah. Naikkan kualitas rohani kita untuk lebih tinggi lagi mulai hari ini. Kuasa perkataan itu sungguh dahsyat, luar biasa. Akan mengubah situasi keadaan kita ketika kita berani mendeklarasikan. Renungkan kebenaran firman Tuhan yang 4 minggu ini berturut-turut. Dia telah memberikan kepada kita kunci berkemenangan, menentukan hidup masa depan kita. Sekalipun menghadapi situasi yang lebih sulit daripada ini, tetapi kita sudah diberi kemenangan oleh Tuhan. Bagaimana menjalani hidup berkemenangan? Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi.
Deklarasikan pengakuan kita. Deklarasikan pengakuan kita melalui pujian ini. Dia adalah Tuhan satu-satunya yang ada di hati kita. Tiada yang lain selain Dia. Mari kita bangkit. Wajah kita di hadapan-Nya Tuhan. Inilah pengakuan dari mulut kami. Kami akan pakai kata-kata kami untuk menunjukmu.
maju ke depan. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu. Engkau menuntun sedemikian rupa hidup kami di tengah-tengah masa sulit sukar yang terjadi secara mendunia ini. Engkau tetap Tuhan yang tidak pernah tergoncangkan. Bahkan Engkau memberikan kepada kami sebuah kehidupan yang berkemenangan. Dan kami bersyukur Engkau telah memberikan kepada kami kunci kerajaan surga untuk membukakan tingkat-tingkat langit, sehingga di tengah-tengah masa sulit dan sukar ini kami tetap bisa berhasil, kami tetap beruntung, kami tetap diberkati, kami tetap sehat, kami tetap menerima hal-hal yang baru dari Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberikan kuasa kepada kami, kuasa perkataan, di mana ketika kami menggunakan kuasa perkataan, mengucapkan kata-kata firman-Mu, mendeklarasikan, memproklamirkan kata-kata firman-Mu di tengah situasi seperti ini, maka sesungguhnya Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang sudah keluar dari mulut Tuhan tentang firman Tuhan itu pasti terjadi. Sebab Engkau Allah yang punya kuasa, Engkau Allah yang sudah membuktikan dunia ini dijadikan dengan kata-kata, dengan perkataan. Maka sekarang perkataan itu ditaruh, kuasa itu ditaruh di dalam mulut kami, sehingga kami percaya apa yang kami ucapkan itu menentukan hidup kami, masa depan kami, menentukan segala-galanya. Itu sebabnya mulai hari ini kami akan memulai sesuatu, tidak akan menggunakan kata-kata yang sia-sia, yang sembrono, yang sembarangan untuk kami ucapkan, tetapi biar kata-kata kami membawa berkat kepada diri kami, kepada orang lain, kepada kota, kepada bangsa, kepada gereja, kepada tubuh Kristus, kepada semua orang. Kami ingin setiap dimanapun kami berada, perkataan berkat keluar dari mulut kami, sehingga dunia di sekitar kami akan penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Tuhan, semua apa yang Kau berikan ini, semua itu sia-sia tanpa pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tetapi yang benar, Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk membebaskan kami, menebus kami, melepaskan pengampunan kepada kami, mengangkat semua kutuk dalam hidup kami,
sehingga hidup kami bukan di bawah kutuk namun di bawah anugerah. Setiap kami punya kesempatan untuk punya masa depan. Setiap kami punya kesempatan merasakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah masa sukar dan sulit ini. Setiap kami boleh mendapatkan penghiburan, kasih, kuasa yang lebih daripada cukup terjadi dalam hidup kami dan keluarga kami. Kami bersyukur atas semua ini. Kami akan terima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah murni. Kau kuduskan, kau sucikan, kau berkati setiap kami yang makan dan minum dan membuat pengakuan Yesus telah mati, Yesus telah bangkit, Yesus telah memberi kemenangan kepada kami. Biar semua ini terjadi sesuai dengan pengakuan kami. Sucikan, kuduskan kami semuanya, dan biar setiap kami siap menerima berkat Tuhan ini. Kepadamu-lah kami berikan pujian hormat ini. Melalui pujian ini kami terus akan menyanjung-Mu. Melalui mulut lidah kami akan deklarasikan bahwa pada Tuhan satu-satunya di hati kami. Dalam nama Yesus. Silakan Bapak Ibu sudah duduk. Silakan dilayani para
siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Inilah roti yang di atasnya setiap kita mengucap syukur, karena roti ini melambangkan tubuh daripada Tuhan Yesus yang telah diserahkan bagi kita semuanya. Satu hal, anugerah daripada Tuhan itu dapat melimpah atas kita karena kerelaannya Tuhan Yesus mati menggantikan kita. Semua kutuk-kutuk yang harusnya kita tanggung ditanggung oleh Dia, sehingga Dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita semuanya, bagi kita orang berdosa. Hari ini kita mengucap syukur. Dampak daripada kematian Yesus itu membawa sebuah perubahan, membawa sebuah berkat yang luar biasa bagi kita semuanya. Hidup kita bukan di bawah kutuk, hidup kita di bawah anugerah yang besar dari Tuhan. Inilah roti yang di atasnya kita mengucap syukur, yang melambangkan tubuh Tuhan. Mari kita pecahkan dan kita mengucap syukur dan membawa pengakuan, inilah tubuh Tuhan yang sudah diserahkan bagi kita semuanya dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur akan anugerah-Mu. Kami bersyukur akan karya-Mu. Kami bersyukur akan penebusan-Mu. Kami bersyukur akan Engkau yang telah menyerahkan tubuh-Mu bagi kami semua, sehingga hari ini kami boleh berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Inilah cawan yang kita angkat, yang melambangkan darah Yesus. Kita tahu tanpa pengorbanan darahnya, hidup kita tetap tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa menghadap hadiratnya. Namun kalau kita semua boleh menghadap hadiratnya, itu semata-mata karena darahnya telah menyucikan kita, menguduskan kita, melayakan kita. Bahkan setiap dosa-dosa kita selalu diampuni oleh Tuhan. Dan biarlah hari ini oleh perkenanannya kita mendapat perkenanan yang baru dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kita akan minum bersama-sama pengucapan syukur dalam segala berkat Tuhan yang kita terima hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat setiap perkara-perkara yang sudah Kau sediakan dalam hidup kami. Karena Engkau sudah mati dan rela menyerahkan nyawanya bagi kami. Darah-Mu sudah tercurah atas hidup kami, sehingga hari ini Kau menguduskan, menyucikan kami. Bahkan Kau memberikan perkenanan kepada kami memasuki bulan yang baru. Di bulan 11 ini kami percaya Kau telah memberikan kepada kami kebenaran firman-Mu menjadi senjata kami untuk kami berkemenangan di dalam Engkau. Ketika kami memperkatakan, memakai kata-kata kami, mendeklarasikan firman Tuhan, memproklamirkan firman Tuhan, maka kami percaya setiap kata-kata kami yang kami gunakan dengan tidak sia-sia akan membawa perubahan, akan membawa transformasi yang baru dalam hidup kami, akan membalikan keadaan, akan menyembuhkan segala sakit penyakit, akan memberi kekuatan bagi yang lemah, akan memberikan penghiburan bagi yang susah. Dan kami percaya setiap kebenaran-Mu itu tidak akan kembali dengan sia-sia, karena Engkau Allah yang merindukan keberhasilan, bukan kegagalan. Engkau Allah yang merindukan keberuntungan. Engkau Allah yang menghendaki setiap kami kemenangan. Engkau yang menghendaki kami punya harapan, bukan hidup yang sia-sia. Kami bersyukur Engkau menghendaki kami punya masa depan.
Itu sebabnya kami percaya kami akan memasuki bulan yang baru ini, bulan yang penuh dengan pengharapan, bulan yang penuh dengan masa depan. Kiranya anugerah Tuhan hari ini telah kami terima penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati saudara semuanya. Dan saya sampaikan pengumuman tetap ibadah seperti biasa jam 7 mulai 1 jam. Mungkin kalau zaman suci seperti ini lebih sedikit. Dan saya berdoa agar saudara selalu tetap sehat, tetapi saudara juga harus jaga kesehatan. Jangan saudara tetap mematuhi protokol kesehatan, ya. Jangan saudara sembrono, ya. Dan biar tetap cuci tangan, jaga jarak, ya. Dan kalau tidak ada hal yang penting sekali, jangan keluar. Kiranya tangan Tuhan menyertai melindungi saudara sepanjang bulan ini. Dan saya percaya ada berkat-berkat yang baru yang Tuhan sudah sediakan. Semua itu hanya terjadi ketika kita memperkatakan. Amin. Praktekan dan biarlah hidup sudah diberi oleh kesaksian-kesaksian. Sebab saya percaya Tuhan akan mensahkan, Tuhan akan menegakkan setiap firman-Nya yang sudah keluar dari mulutnya tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan memberkati. Kita akan bagi berdiri bersama-sama sekali lagi. Kita akan tutup dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur apa yang sudah Kau berikan hari ini dalam pesta bersama Tuhan, di dalam ibadah minggu yang pertama disertai oleh perjamuan kudus ini. Tuhan, kami percaya kami datang penuh dengan pengharapan akan Engkau, dan kami akan pulang membawa pengharapan daripada Tuhan. Sebab persekutuan dengan Tuhan itu tidak sia-sia. Perjumpaan kami dengan hadirat-Mu tidak sia-sia. Pertemuan kami dengan firman-Mu tidak sia-sia. Semuanya membawa kehidupan kami untuk mengalami kehidupan yang baru dari Tuhan. Terima kasih untuk penyediaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu sepanjang minggu ini. Kami percaya kami akan melewati sepanjang minggu ini penuh dengan kemenangan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Setiap kami yang mengangkat tangan, tanda pengharapan kami di hadapan-Mu itu tidak pernah terputus. Mari Tuhan, ulurkan tangan-Mu, ulurkan berkat-Mu yang baru atas setiap hidup kami. Biar dari tangan Tuhan tercurah berkat-berkat rohani, dan berkat-berkat rohani dan jasmani turun atas kami semuanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum Bapak Ibu Saudara meninggalkan tempat ini, sekarang tiba saatnya Saudara menerima berkat dari Bapa di surga. Diberkatilah hidupmu secara rohani dan jasmani. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pernikahanmu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Diberkatilah anak-anakmu yang paling besar sampai yang paling kecil. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah segala apa yang kau kerjakan dengan tanganmu dibuat berhasil dan beruntung. Diberkatilah segala-galanya. Terimalah segala sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik dari Tuhan, menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kemenangan menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap orang yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.